Salam, salam jumpa kembali bersama saya dalam program Living Truth, Kebenaran yang Hidup. Kembali hari ini saya menghadirkan beberapa kebenaran firman Tuhan. Kiranya renungan kita kali ini bisa memberikan kepada kita inspirasi baru untuk hidup berkemenangan di dalam Kristus. Saudara, hari ini saya berbicara tentang citra diri manusia. Pernahkah saudara mendengar tentang kata pencitraan? Ya. Pencitraan yang dilakukan oleh seseorang, misalnya politisi, ketika dia ingin mendapatkan dukungan dari rakyat terkait dengan sebuah event yang sedang diikuti. Mungkin dia ingin menjadi kepala daerah, menjadi seorang bupati, menjadi seorang gubernur, menjadi seorang politisi legislatif di tingkat pusat atau daerah. Dia akan berupaya untuk menampilkan citra dirinya baik di hadapan masyarakat supaya dia memperoleh dukungan yang sangat banyak. Itu bicara tentang pencitraan di bidang politik, ya saudara-saudara. Hari ini kita akan bicara tentang citra diri menurut Alkitab. Tapi sebelum lebih jauh ke sana, kita ingin melihat apa yang dimaksud dengan citra diri, ya. Jadi kata citra diri itu sendiri atau kalimat citra diri ternyata di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu memiliki arti sebagai berikut. Citra diri adalah gambaran atau rupa yang dimiliki seseorang tentang dirinya sendiri atau kepribadiannya. Jadi citra diri itu secara ringkas berbicara tentang kepribadian yang dimiliki oleh seseorang. Sekarang kita melihat citra diri menurut Alkitab. Dalam Kejadian pasal yang pertama, ayat yang ke-26 hingga ayat yang ke-28, menjelaskan kepada kita tentang rencana Allah menciptakan suatu makhluk yang berbeda dari yang lain. Karena kita ketahui bersama setelah hari pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, dan di awal hari yang ke-6, saudara-saudara, Tuhan menciptakan segala-galanya. Tumbuh-tumbuhan, pepohonan, kemudian binatang-binatang yang terbang, yang merayap, yang ada di air, yang ada di darat. Tapi kemudian Tuhan berencana untuk menciptakan makhluk lain yang serupa dan segambar dengan dirinya. Dan akhirnya jadilah makhluk itu yang diberi nama manusia. Dengan menciptakan manusia, maka saudara-saudara kita paham betul bahwa manusia berbeda dengan ciptaan yang lain. Kenapa? Karena Alkitab berkata, Tuhan sendiri berfirman, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Dan ayat yang ke-27 berkata, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah, diciptakannya dia laki-laki dan perempuan, diciptakannya lah mereka. Saudara-saudara, informasi yang disampaikan Alkitab kepada kita, ketika kita berbicara tentang citra diri, maka citra diri ini bicara tentang kepribadian diri manusia merupakan masterpiece-nya Allah. Karya Allah yang paling puncak, karya Allah yang paling agung di muka bumi adalah manusia. Kenapa disebut paling agung dan paling mulia? Karena manusia diciptakan berbeda dengan ciptaan yang lain. Manusia memiliki gambar dan rupa Allah. Itulah sebabnya kalau kita bicara tentang citra diri manusia, maka kita sedang berbicara tentang citra diri yang berasal dari Sang Pencipta manusia itu sendiri. Karena Tuhan menginvestasikan dirinya, hidupnya ke dalam diri kita, ke dalam hidup kita. Jadi saudara-saudara, secara tegas saya dapat mengatakan bahwa citra diri saya dan citra diri saudara itu bersumber dari Tuhan. Kita memiliki keserupaan dan kesegambaran dengan Allah ketika kita diciptakan. Penciptaan awal Adam dan Hawa, Alkitab berkata, laki-laki dan perempuan itu diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan. Sungguh hebat, sungguh mulia. Kejadian pasal 1 dan Kejadian pasal yang kedua. Segala sesuatu diciptakan Tuhan begitu indah. Istilah yang digunakan dalam tata bahasa Ibrani adalah
tov meot, sungguh sangat baik, sungguh sangat indah. Jadi citra diri manusia itu, saudara-saudara, citra diri yang terbaik. Kenapa? Karena bersumber dari Tuhan. Kita serupa dan segambar dengan Allah dalam arti kita memiliki karakter dan watak sama seperti Tuhan. Jadi waktu kita diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan, tidak berarti kita memiliki wajah yang sama dengan Tuhan, ciri-ciri yang fisik yang sama dengan Tuhan, tidak. Tapi ini lebih ditekankan pada aspek karakter, moral yang ada pada diri kita. Sebab kalau kita bicara tentang citra diri, itu bicara tentang moral, karakter kehidupan kita, yang kita tampilkan ke depan, di hadapan orang lain, di panggung dunia ini. Itu sebabnya saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, penting kita harus pahami citra diri yang benar menurut Alkitab itu seperti apa. Dalam Kejadian pasal 3 diceritakan bahwa ular itu hadir di Taman Eden, dan kemudian dari percakapan ular dengan Hawa menyebabkan Hawa juga Adam jatuh dalam dosa. Sejak itulah citra diri manusia kemudian rusak. Setelah mengalami kerusakan gambar diri Allah di dalam hidup manusia, maka manusia berupaya untuk membangun citra diri sesuai dengan konsepnya sendiri. Tidak lagi bersumber dari apa kata Alkitab. Itulah sebabnya saudara-saudara, kita perlu kembali melihat kehidupan kita hari-hari ini. Apakah citra diri kita, kepribadian hidup kita yang kita tampilkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Di semua lapangan kehidupan kita bergereja, kita bekerja, kita sebagai seorang kepala rumah tangga, sebagai seorang ibu rumah tangga, sebagai seorang anak, seorang pemuda, apakah citra diri kita sudah sesuaikah dengan Alkitab atau tidak? Saudaraku yang diberkati Tuhan, sekali lagi, hadirnya dosa dan juga campur tangan setan telah menyebabkan banyak orang sudah kehilangan informasi, sudah kehilangan pegangan yang benar tentang bagaimana citra diri manusia yang sesungguhnya itu. Akibatnya manusia membangun citra diri yang salah, karena setan telah berhasil menanamkan dosa dan mengendalikan hidup manusia. Karena itu yang muncul adalah seperti ini. Citra diri itu sama dengan penampilan saya, kemudian ditambah dengan penilaian orang lain tentang saya. Yang berikut lagi, citra diri itu sama saja dengan prestasi saya, juga ditambah dengan pendapat orang lain tentang diri saya. Jadi apa kata orang tentang saya? Mereka melihat penampilan saya bagaimana, mereka melihat prestasi saya bagaimana, apakah saya orang sukses secara ekonomi, saya orang kaya, saya punya status sosial yang tinggi di mata masyarakat, saya orang hebat, saya punya segala-galanya. Ketika sudah ada penilaian-penilaian yang positif tentang saya, kemudian itulah yang disebut sebagai citra diri saya. Apakah betul seperti itu? Ternyata ini salah. Ini bersumber dari setan, bersumber dari dunia. Dan konsep ini tidak boleh kita hidupi. Kalau seseorang hidup dengan konsep citra diri yang salah, maka dia akan menjadi orang yang berkelakuan seperti yang diminta oleh dunia ini. Sementara Tuhan memanggil kita untuk serupa dan segambar dengan Dia. Kita harus merubah konsep yang salah. Citra diri yang salah itu ternyata bersumber dari dosa dan juga dari iblis. Iblis melakukan hal ini ketika di Taman Eden. Dia berkata kepada Hawa bahwa, mari kita baca pada ayat yang keempat. Ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Jadi iblis menanamkan keraguan tentang citra diri kita yang asli. Tuhan berkata, kalau kamu makan buah pohon pengetahuan baik dan jahat, kamu pasti mati. Kalau kamu makan buah pohon pengetahuan baik dan jahat, kamu pasti mati. Tapi setan berkata tidak, kamu sekali-kali tidak akan mati. Setan berkata, kalau kamu makan buah pohon pengetahuan baik dan jahat, maka kamu akan jadi sama seperti Allah. Itu yang setan katakan kepada Hawa. Dan Hawa terperdaya.
Dan Hawa menerima konsep itu dari iblis. Iblis menanamkan keraguan keaslian jati diri kita dalam Tuhan. Iblis menanamkan kepalsuan jati diri yang salah di dalam diri kita, yang bertentangan dengan kebenaran firman Allah. Dan pada akhirnya saudara-saudara, ketika kita terjebak dalam konsep hidup yang salah, yang bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan, saat itulah kita mulai hidup sesuai dengan standar konsep-konsep dunia yang merusak citra diri kita. Mulai dari hal-hal sederhana. Ya, tuntutan dunia selalu saja kita ikuti. Ketika dunia berkata, kamu harus jadi orang yang berharga. Orang yang berharga adalah orang yang punya nilai baik, ya, di sekolah nilainya tinggi. Kamu harus menjadi orang yang bisa diakui, ya. Kamu harus bisa menjadi orang yang diterima. Ketika kita hidup dengan citra diri yang salah, maka kita akan cenderung mencari 3 hal. Pertama, kita cari pengakuan. Pertama, kita menuntut untuk diterima oleh orang lain. Dan kemudian kita juga meminta orang lain harus menghargai kita. Karena kita sedang kehilangan jati diri. Kita merasa tidak berharga kalau seseorang tidak menghargai kita. Kita merasa tidak diterima oleh orang lain kalau kita berbeda dengan seseorang. Kita tidak sama dengan mereka. Kalau kita tidak punya prestasi seperti yang dituntut oleh dunia, kita kemudian menjadi orang yang minder, orang yang merasa gagal. Dan kita hidup dalam kegagalan. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, ini adalah konsep citra diri yang salah. Citra diri yang benar adalah di dalam Yesus, saudara dan saya, orang-orang yang berharga. Orang-orang yang bernilai. Mengapa? Karena kehadiran kita di dunia ini, itu bukan kebetulan. Kita ada karena memang sesuai dengan rencana Allah. Kita ada karena Tuhan memang merencanakan kita ada. Kedua, kita diciptakan terbaik. Tadi saya sudah jelaskan bahwa ketika Tuhan menyelesaikan segala sesuatu, maka Alkitab berkata dalam Kejadian 1 ayat yang ke-31, maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Tov meot, sangat indah, sangat luar biasa. Jadi kita sudah menjadi orang yang terbaik ketika Tuhan menciptakan kita. Yang ketiga, kita diciptakan Tuhan sempurna dan original. Tidak ada satu manusia yang bisa sama persis seperti kita. Mungkin prestasi bisa sama. Tapi kepribadian diri kita, nilai hidup kita di hadapan Tuhan, saudara-saudara, begitu indah, begitu luar biasa. Kita unik, kita spesial di mata Tuhan. Kalau Anda adalah seorang Johnny Simamora misalnya, tidak akan pernah ada seorang pria yang seperti saudara di sepanjang sejarah kehidupan ini. Kita spesial. Karena itu saudara-saudara, jangan coba-coba membangun citra diri yang salah seperti yang ditawarkan oleh dunia. Kita harus menjadi orang berharga, maka kita harus punya nilai yang bagus, kita harus jadi orang kaya, kita harus jadi orang hebat dan lain sebagainya. Mengapa? Karena ternyata saudara-saudara, di dalam Kristus, saudara dan saya adalah orang-orang yang bernilai. Saudara adalah orang yang berharga. Saudara adalah orang-orang yang sudah ditetapkan Tuhan untuk memiliki watak dan karakter sama seperti Kristus. Itu sebabnya Roma 8 ayat 28 berkata bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Siapa yang mengasihi Dia? Mereka yang dipanggil, mereka yang dipilih, mereka yang dibenarkan, dan mereka yang dimuliakan oleh Tuhan. Roma 8 ayat yang ke-28 menginformasikan kepada kita tentang kebenaran ini. Karena itu saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, kita sadar bahwa citra diri kita itu bersumber dari Tuhan, dan kita sudah ditebus oleh Tuhan Yesus. Dia sudah mengangkat kita menjadi orang-orang yang berharga.
Mungkin tadinya kita adalah orang berdosa, orang yang terhilang, tapi sekarang saudara dan saya adalah orang-orang yang sudah mengalami penebusan dalam Kristus. Karena itu kita berharga, kita bernilai, dan kita mulia di dalam Tuhan. Kiranya firman yang saya bagikan ini bisa menolong dan memberkati kita semua. Amin buat kebenaran firman Tuhan. Shalom. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus berkati semua anak-anak-Mu yang telah menerima firman-Mu hari ini. Kiranya dimanapun mereka berada, Tuhan jamah, Tuhan pulihkan. Tuhan jadikan kami orang-orang yang memiliki karakter, citra diri yang baik di dalam Tuhan. Demi Kristus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Salam, Tuhan memberkati kita.